Berikut 3 berita terpanas versi Rupi No Secret. Setelah mengalami pahit getirnya jeruji besi, Guntur Bumi mulai kembali menjalani kegiatannya sebagai pendakwah. Namun yang membedakan kali ini dakwahnya difokuskan melalui penjara ke penjara. Alasan suami dari artis Puput Melati ini menyebarkan syiar agama di penjara karena pernah mengalami masa-masa tersebut serta ingin memberikan motivasi kepada para tahanan yang berada di dalamnya. Kegiatan dakwahnya itu diakui sudah berjalan selama 2 bulan. Tak hanya sendiri, Guntur Bumi menyebarkan dakwahnya ditemani dengan Charly Van Houten dan Opik serta ayah angkatnya. Lihat Juppe mengunggah video berdurasi pendek di akun Instagramnya sebelum melaksanakan sholat tarawih dengan menggunakan make up tebal mendapatkan komentar pedas. Video sapaan dan permintaan maaf kepada para penggemar menuai banyak kritikan. Berikut beberapa komentar yang ditulis di akun Instagram Juppe. Sembayang kok menor gitu make upnya. Masa sholat pakai make up? Apa tidak wudhu dan sah sholatnya? Bulu matanya dibuka ya kak kalau mau sholat? Juppe tidak memberikan komentar. Meski demikian tidak sedikit pula yang melontarkan pujian terhadap wajah cantik Juppe saat menggunakan hijab. Pinkan Mambo melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Queen Cara Wantania pada Rabu 17 Juni pukul 3:30 secara normal. Ia menyatakan proses kelahiran kali ini terbilang lancar dan cepat. Melahirkan secara normal memang diharapkan oleh Pinkan karena ia ingin merasakan sensasi menjadi seorang ibu. Selain itu, karena kesibukan yang padat, ia tidak betah terlalu lama beristirahat jika harus menjalani proses sesar yang pemulihannya lebih lama dibandingkan persalinan normal. Selama proses persalinan, suami tercinta selalu setia dan sabar mendampingi dirinya, bahkan sampai mendokumentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sana? Gimana puasanya? Lancar. Udah apa 10 kali apa batalnya? Oh, kirain batalnya 10 kali. Puasanya baru hari kedua ini masuknya. Senang sekali ya semuanya masih bersemangat dan senang sekali saya Kak Ros masih setia menemani Anda hari ini di acara Rumpi No Secret. Saya mau ngucapin selamat buat Pinkan Mambo yang baru saja melahirkan putri ketiga ya. Tadi katanya mau ngundang-ngundang kita kalau mau melahirkan. Mungkin udah nggak sempet mikir kali ya, udah mules ya gitu ya, belum sempet nelpon. Terus kemudian ada apa lagi sih beritanya? Oh, Guntur Bumi yang mulai mendakwah lagi dari penjara ke penjara. Ya memang kalau sharing pengalaman itu apa ya, semoga bisa memberikan manfaat yang baik juga buat orang banyak. Sama satu lagi Juppe, ya memang diserba salah gitu. Kemarin ada Aurel juga memposting video gitu ya, karena itu juga menyindir hatersnya, orang-orang yang berkomentar negatif terhadap dirinya. Gini juga Juppe ada juga, ya pokoknya apapun ya, apapun kalau kita posting di media sosial itu pasti banyak sekali komentar baik, negatif, buruk dan lain sebagainya. Yang penting adalah niatnya lah. Kalau mau sholat tarawih ya udahlah, yang tahu kan yang di atas, begitu ya, benar nggak ya? Oke, baiklah, semoga juga hari ini tamu yang kita hadirkan juga bisa memberikan apa ya, istilahnya sharing pengalaman yang baik. Kita ambil sesuatu yang baik dari cerita mereka. Kalau mereka misalnya pernah berbuat kesalahan, kita sama-sama belajar untuk bagaimana sih lebih baiknya begitu, tanpa menghujat, tanpa menghakimi ya. Walaupun mereka akan kita dudukan di kursi fitnah atau fakta sih tetap ya kan. Hari ini saya punya tamu, ada seorang perempuan. Artis bukan ya dia ya? Terkenal nggak sih ini artis nih? Nggak terkenal ya? Cantik loh. Di TV-TV nggak ada. Cakep loh, pada cakep. Seksi. Nggak seksi. Menurut kalian? Hah? Boyen. Ini Boyen bukan ya seksi? Iya, Boyen juga seksi ya sama. Ini perempuannya rambutnya panjang. Oh, Boyen juga rambutnya panjang ya. Apakah ini Boyen? Coba langsung kita panggilkan. Oh, kita panggilkan, inilah dia inisialnya, Kartika Putri. Kartika Putri kan? Ini artis bukan sih? Apa dong? Ntar, tenang. Saya akan jadi artis, saya bikin sensasi dulu ya. Pulang dari sini saya bikin sensasi naik odong-odong. Naik odong-odong terus? Saya beli tanah 2 kilo.
Di sini emang selain hostnya penontonnya harus pedes. Iya emang. Soalnya mereka sahurnya emang yang pedas-pedas, jadi begitu. Apa kabar Karput? Baik. Nah ini Karput itu sebenarnya kita udah undang dari lama sekali gitu ya. Masa? Pada saat ada beritanya heboh keluar gitu, katanya gitu, oh enggak dulu deh kalau di Rumpi, enggak mau gitu ya. Kenapa? Nggak sih? Enggak lah, kan soalnya kalau ditemuin sama itu mau. Kalau ditemuin sama siapa? Temuin sama yang waktu banyak omong. Ya, yang banyak Vicky Prasetyo. Bukan. Vicky mah ngomong nggak ngerugiin orang lain gitu. Justru yang banyak ngomong tapi merugikan orang lain. Baiklah, kita lihat ada berita apa sih tentang Karput yang panas-panas, kita lihat berikut ini. Berbagai kasus prostitusi online yang menyeret beberapa nama artis ikut membuat Kartika Putri geram. Pasalnya, Kartika Putri menemukan jika namanya ikut dicatut dalam daftar nama artis yang disebut-sebut terlibat prostitusi artis jaringan mucikari RA. Karput mengetahui itu ketika beberapa awak media mengkonfirmasi keabsahan beredarnya sebuah foto screen capture BBM, di mana isi pesan itu diduga percakapan transaksi mucikari RA dengan seorang pria hidung belang. Dalam percakapan itu, inisial nama Kartika Putri mencuat dengan tarif 160 juta. Tidak hanya kerugian moral yang dialami oleh Kartika Putri, tetapi juga kerugian material pun ikut dirasakan. Beberapa pihak yang sebelumnya sempat menawarkan pekerjaan mengaku memilih untuk menunda tawaran kerja akibat rumor prostitusi tersebut. Merasa dirugikan, akhirnya Karput bersama pengacaranya mendatangi Polda Metro Jaya melaporkan berita itu sebagai bentuk pencemaran nama baik. Namun Karput mengaku ia tidak menuntut media yang memberitakan screenshot BBM yang mengaitkan namanya. Ia hanya ingin namanya kembali bersih dan tidak ada lagi isu yang membahas keterlibatannya dengan jaring prostitusi RA. Di samping kabar tak sedap itu, kabar lain yang tak kalah mengejutkan muncul, yaitu Kartika Putri mengadopsi seorang anak laki-laki berusia 1 tahun yang bernama Juna. Apa yang membuat seorang Kartika Putri memilih untuk mengadopsi seorang anak? Sesiap apakah Kartika Putri menjadi seorang single parent? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ternyata dia sudah punya anak ya. Anaknya namanya Arjuna ya? Arjuna. Sebelum kita bahas mengenai anaknya nanti kita pengen lihat ya anaknya Kartika Putri seperti apa gantengnya. Kita mau tanya ini, kamu kemarin kan melapor ke Polda. Itu kelanjutannya bagaimana kasusnya? Bulan puasa masih harus bahas gitu. Iya dong, biar klarifikasi jadi, aja. Kalau kasusnya sebenarnya kenapa kemarin nggak mau diundang ke sini, nggak mau klarifikasi, pengennya tuh klarifikasi tuh sekalian ada buktinya gitu. Karena ini kan masih lagi pemeriksaan lebih lanjut, saksi udah periksa dan lain sebagainya. Jadi aku pengennya tuh bawa ke sini plus buktinya, kalau bisa plus orang yang membuat hal-hal negatif itu. Nggak yang kamu kan ini kan ada captionan BBM yang keluar. Yang kamu permasalahkan captionnya atau kata-katanya atau apanya? Itu aku pernah nonton di Rumpi juga kan. Jadi ada sempat pihak yang merasa ketakutan atau ketar-ketir atau merasa silakan kalau menuntut klien saya dan lain sebagainya gitu. Saya pikir harusnya lebih tahu dulu apa yang saya tuntut. Di sini yang saya tuntut adalah fitnah yang dilakukan oleh capture BBM tersebut. Capture-nya yang mengatasnamakan ada nama saya, bukan inisial lagi, nama, foto beserta harga gitu. Di situ yang saya akan Jadi selesaikan. secara undang-undangnya ITE? Tidak ITE, itu pencemaran nama baik dan fitnah terlebih dahulu. Nanti menjurusnya, benarkah dia yang mengupload itu secara langsung yang punya BB dan lain sebagainya. Kalau memang dia mengupload berarti baru masuk ke hukum. Itu akan apa ya, ada jalurnya masing-masing gitu. Dan aku nggak langsung ITE inilah sebagainya, enggak. Cuman pengen tahu aja siapa sih yang tega fitnah gitu. Meng-capture itu kemudian mempublikasikannya. Yang bikin itu juga otomatis bukan cuma meng-capture gitu. Jadi bisa dia yang menjelaskan. Waktu kamu ke polisi, Pak polisinya bilang apa? Pak polisinya bilang itu ya benar Kak, polisi kan katanya handphonenya sudah disita semua sama polisi. Betul, itu kan bagian Jakarta Selatan. Sedangkan aku melapor di Polda Metro Jaya gitu. Jadi kan makanya adanya laporan ini, pihak Polda baru bisa meminta barang bukti tersebut ke Jakarta Selatan. Jadi emang ada prosedurnya juga dan aku pun kayak nggak mau ngebela diri ngotot-ngotot tanpa ada bukti dan fakta. Sekarang lebih baik aku diem dulu, nanti ada faktanya baru. Buktinya, iya, begitu ya. Capek kan kalau. Jadi mesti bolak-balik juga, masih harus bolak-balik. Balik, aku BAP pun sampai ya kan soalnya kan kepotong syuting gitu, sampai jam 11 malam sempat ya, alhamdulillah ya itu tadi ya kita punya polisi ternyata ya mau melayani kita juga gitu kapanpun. Malam-malam kamu habis syuting datang gitu ya? Karena dia paham aku siang kerja, akhirnya pihak kepolisian pun bersedia untuk BAP tengah malam. Aku pun sebenarnya nggak enak gitu kan, ternyata memang mereka 24 jam buat masyarakat gitu. Jadi di situ aku apresiasi juga gitu. Baiklah. Nah, ya karena kita sudah tunggu lama kehadiran Kartika Putri di sini ya, itu kayaknya ada yang kurang gitu kalau dia nggak duduk di kursi ini gitu ya. Aduh, silakan bawa masuk kursi. Kursi apa? Biasa. Nggak di briefing sih, salahnya anak. Silakan duduk Bu. Ya ampun.
Enggak kok, belum pernah. Kamu udah kesini udah pernah belum sih? Enggak. Belum pernah dia, belum pernah. Oke, baiklah, Kartika Putri, kamu tahu kan? Kau suka Kok aku deg-degan ya? Di kursi ini Kartika Putri saya akan bertanya, tolong jawab dengan jujur karena ini bulan puasa, kamu harus jujur apa adanya dan cepat jawabannya tanpa berpikir panjang. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Aku jawab fitnah atau fakta. Nanti kalau aku tanya lebih lanjut ya jawab aja. Fitnah atau fakta, Karput? Bahwa kamu sempat dimusuhi keluarga besar gara-gara inisial nama kamu terseret-seret dalam kasus prostitusi online. Fakta. Nggak dimusuhin tapi ya, tapi gimana? lebih di push untuk ya aku ungkap Klarifikasi. kebenarannya gitu. Kamu ada sempat di sidang gitu sama keluarga? Sempet. Oh ya? Iya. Serius? Sempat dilemparin pakai koran yang beritanya begitu juga. Oh, Karena emosi. buat keluarga kan pekerjaan penting segala macam. Cuman kan harga diri perempuan apalagi notabene aku belum menikah gitu. Jadi mereka pengennya aku mengklarifikasi sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya gitu. Kamu sampai dilempar koran yang ada beritanya itu tuh kesalahannya karena apa? Kok bisa ada berita itu? Karena waktu itu juga pas ada acara keluarga kumpul ada salah satu om yang bawa koran itu dan itu dia dapetin di kantornya dia gitu. Yang dimana mungkin Itu ada inisial kamu apa nama kamu? nama. Oh, Dan nama. koran itu tuh Kartika Putri 150 sekian gitu. Terus kamu nggak mau ke PWI juga untuk mengklarifikasi kenapa yang tadinya inisial menjadi nama? Intinya gini, makanya saya harus cari tahu dulu siapa yang membuat capture it itu. Nanti kalau masalah untuk media yang siapa menyebarkan, lebih baik orang terkait gitu. Orang kan dapat informasi dari capture itu. Sebenarnya biang keroknya adalah capture it itu. Capture itu Iya. dari mana dapatnya? Iya, yang namanya media kan pasti mereka mencari suatu berita dan itu ya saya maklumin. Tapi Oke. disayangkan, tapi saya maklumin. Jadi kamu sempat dilempar koran itu benar ya? Lempar koran kenapanya? Badannya Oh gitu. Lagi-lagi di sidang begitu. nggak di sidang, tiba-tiba aja bawa. Datang tiba-tiba gitu. Iya. Kaget nggak kamu? Kaget, tapi aku udah tahu dulu sih sebenarnya Oke. kan berita itu. Waktu pertama kali kamu tahu sebelum ada pihak keluarga yang melempar koran itu Lokasi sebenarnya kamu reaksi syuting, kan? jadi lokasi syuting, syuting film. Ada salah satu stand up comedian gitu. Sebut saja dia Dodit. Oh iya, Dodit Mulyanto. Kamu. Iya, kamu gitu. Jadi pas dari nyampe lokasi, dia manggil aku, Karput. Kamu panggilnya gimana dia? Karput. Masih tetap dengan Sini, gue. aku mau tanya gitu. Pertama masih Ih, kepo banget sih Dodit. Iya itu sih gitu. Itu bener berita yang kamu di media. Kalau bener mau tak KPR-in. KPR, ya Allah dia mau nyicil. Jadi untungnya Aduh, dia nggak modal ya Dodit. Tapi ya, untungnya dia ngasih taunya dengan caranya dia kan. Oh, iya, Pertama-tama iya. aku Dengan masih cara nggak bercanda ya. Masih nggak nge. Terus ada Boris juga. Terus ditunjukin ini capture-nya gitu. Kayak hah? Bukan gue. Terus fotonya di sama anak-anak. Ini lu. Wah, dibicarain. Awalnya sih masih fun-fun aja gitu. Masih Terasa kayak nggak ada. orang nggak ada aku gitu. Dan aku masih cuek aja, nggak peduli. Tapi Setelah berapa hari gitu udah mulai berisik pun masih santai, masih cuek, adalah biarin ntar juga berlalu gitu kan, orang nggak bener ini. Masih terus sampai akhirnya ketemu keluarga, nggak mau lapor, aku konsultasi dulu ke Polda. Konsultasi merasa nggak ada gimana-gimana, udahlah nggak usah. Ketika ketemu keluarga minta harus lapor, buktiin kalau emang kamu nggak gitu. Karena kamu baru ngerasa, ternyata buat keluarga besar ini karena berarti banget. mungkin gini, mungkin buat keluarga aku tuh kayak itu ponakannya aku loh gitu. Dibanggain kok tiba-tiba sekarang gitu. Jadi mungkin kasus. ketika ada yang kayak gitu mereka pun jadi kayak harus bertanggung jawab juga gitu. Mereka mungkin ditanya-tanya juga sama orang kan? Pasti apalagi ya namanya yang terdekat lah gitu. Orang tua, kakak pasti kan ditanya-tanyain. Fitnah atau fakta Karput? Bahwa sekarang kamu sering diejek dengan sebutan Karput Pego. Fakta. Serius? Fakta. Terus kamu kalau ada orang ngomong begitu kamu apain? Awal-awal sih sempet Emosi gitu? nangis kesel soalnya kan orang nggak kenal gitu kan. Ya itu tadi kan masyarakatnya bisa suka-suka dia aja tanpa dia mikirin perasaan kita. Makan di salah satu restoran sendirian waktu itu nungguin manajer belum datang gitu. Terus pas kalian lewat tuh pego gitu. Terus Yang ngomong cewek cowok-cowok. Iya Allah. Terus Aku yang kayak iya maunya gitu ya. Kalau negara kita nggak negara hukum sih pengennya kita ngeluarin emosional siram kita kobokan gitu gitu ya. Terus Iya siram air wudhu sekalian biar panas. Udah gitu udah terus kayak
baru berasa yang gondok, kesel nggak bisa marah, terus ke toilet tuh nangisnya tuh bener-bener gregetan nangis gitu, sempat insomnia 3 malam juga, sampai untung mama ya punya mama yang luar biasa gitu, dia yang support, udahlah nanti juga kebongkar, yang penting kamu pikirin kesehatan kamu, sekarang ada yang jauh lebih penting gitu, karena yang penting orang sekitar kamu percaya gitu, keluarga yang penting memberikan kayak gitu, dukungan. soalnya sampai nggak bisa tidur, kebayang dan lain sebagainya gitu. Itu yang ngomong kamu pego-pego cowok-cowok itu ganteng nggak? Nggak pengen ngeliatin, ganteng juga percuma kalau mulutnya nggak ganteng. Cuco. Jangan-jangan cowoknya cuco, aku rasa yang ngomong gitu. Oh, cuco. Ganteng tapi cuco gitu mungkin ya. Fitnah atau fakta, Karput, kamu sempat depresi karena terseret kasus ini? Sempat depresi kah? Iya. Nggak bisa tidur itu 3 hari? 3 hari nggak bisa tidur. Berat badan turun berapa kilo? Iya, untungnya ya 4 kilo. Oh, itu ada hikmahnya ya? Ada hikmahnya. Turun tanpa harus berat-berat diet. Tapi pusing sampai sekarang masih suka migrain gitu-gitu kan. Karena kurang tidur. Jadi berapa hari akhirnya kamu bisa pulih dan berani? Sampai sekarang juga belum. Belum sesungguhnya? Belum. Paling tidur 3 jam gitu-gitu. Masih kepikiran? Masih mungkin gara-gara kemarin berantakan pola tidurnya jadi ke bawah sampai sekarang. Fitnah atau fakta, Karput, bahwa kamu sempat tidak mau keluar rumah 2 minggu karena males ditanya-tanya soal ini? Fitnah. Oh, fitnah. Nggak 2 minggu. Berapa dong? Beberapa hari karena kan Oh, cuma kerja. beberapa hari. Oh, Iya iya. kan namanya kita Tapi kan butuh kamu habis kerja kan pasti rezeki. ditanya-tanyain orang. Iya, ya itu yang aku sempat di lokasi syuting juga sempat kan, namanya kita kan kayak gini-gini kan di backstage tuh suka bercanda gitu. Mungkin aku lagi melo, sempat sebelum live tuh aku nangis gitu. Soalnya udah dong bercandanya udah gitu. Terus karena kan bercandanya kayak kurang dong gitu-gitu. Kayak yang begitu kan, maksud aku kalau sekarang mungkin aku udah cuek lah gitu. Cuman waktu saat itu ya memang momen yang nggak baik gitu ya. Jadi kayak aku tuh sampai nangis tuh sampai, lu punya bini gak sih? Gitu, sampai yang kayak, lu coba deh kalau bini lu dinego sama orang, lu mau nggak? Gitu. Kadang-kadang tuh, Tik berapa nih sama gue berapa? Aku kadang-kadang emosional sampai seharga ibu lu. Gitu. Soalnya kan kayak, ya kalau lu nggak mau jual harga diri ibumu, ya aku pun begitu. Aku nggak akan pernah Saking mau jual. keselnya. Iya. Jadi beberapa kali sempet slack gitu sama teman-teman Nggak syuting. selek sih, cuman kayak aku nggak bisa marah karena ya kita kenal lama gitu. Cuman paling kayak Coba di dalam sih sebenarnya. biar dia berhenti aja gitu, biar Berhenti nggak? tetap aja hari itu berhenti, besokannya tetap lagi. Gitu. Fitnah atau fakta, Karput, bahwa kamu sesungguhnya memang kenal dengan si RA ini? Fitnah. Coba kita buktikan, kan kamu selalu bilang mana, kita harus tunggu saja sampai ada buktinya. Ya. Coba kita buktiin bener nggak sih dia nggak kenal sama RA? Kan udah ada videonya di sini Coba juga. kita waktu lihat, udah kita bilang. lihat, kita lihat. Fitnah. Aku gak kenal. Aku nggak pernah saya mengirim nama-nama KP itu di handphone. Terus apalagi bilang aku nggak kenal dia, nggak tahu apa-apa, tapi yang lihat aku di media itu dia kayak gitu bang, masih kayak gitu sih. Itu ya, yang pertama dia mengatakan bahwa tidak mengenal KP, secara personal tidak kenal ya. Ya benar. Tapi manajernya kenal. Jadi memang KP RA tidak mengenal, tetapi manajernya kenal. Oh, tapi kenal manajernya KP. Ya. Manajer yang dulu apa yang sekarang? Yang lama sih. Oh, yang lama, manajernya Ya. KP yang lama. Ya. Dan Hobi juga menyatakan di situ bahwa dia tidak pernah menyebut nama KP di media sosial ataupun juga di handphonenya, di gadgetnya tidak pernah menyebut ya. Betul. Jadi KP ini kan yang sekarang beredar bahwa ada melaporkan klien saya ke Oh, Polda Metro Jaya dengan dugaan pencemaran nama baik, ya silakan aja, itu haknya. Tetapi faktanya klien saya tidak mengenal KP, Tidak nggak mengenal. pernah menyebut namanya. Tidak pernah menyebut namanya. pernah Di menyebut handphonenya nama. juga tidak pernah menulis namanya ya. Iya. Oke, memang kalau dari video itu RA mengaku tidak tahu KP. Nah itu yang aki-aki yang bilang siapa itu? Itu pengacaranya. Oh, Pengacaranya, gua ya. tapi pengacaranya mengatakan tapi kenal manajernya yang dulu. Iya, harusnya Bapak pengacara yang terhormat gitu ya, sebagai pengacara yang pintar dan baik, harus dilihat dulu benar gak ada laporan atau mungkin klien Anda benar-benar merasa digugat dari kantor polisi. Saya melaporkan klien Anda, yang saya laporkan adalah nama baik saya. Dan yang kedua, kalau mengenal siapa manajer saya, mau yang baru mau yang lama, sebutkan namanya biar saya tahu. Soalnya saya tanya yang terakhir manajer saya misi gitu, dia nggak kenal sama RA atau bapak yang Yang sudah di TV lanjut itu tadi tadi gitu, nggak kenal sama sekali ya bapak. Lagian pun saya kan pekerjaan saya memang pekerjaan seni, pasti orang kalau mau memakai saya sebagai artis yang sesungguhnya ya Pak gitu, Pasti menghubungi manajer manajer saya gitu. Itu pun konteks kenal juga
belum tentu. Harusnya Bapak bilang yang kenal sama manajer saya itu siapa, dalam konteks apa gitu. Jangan Bapak kalimatnya Bapak yang dewasa itu tuh menjadi asumsi bahwa oh berarti nggak ke Kartikanya, tapi melalui manajernya. Iya kalau pekerjaan halal Pak, kalau haram mungkin saya tidak akan Pak gitu. Tuh Bapak hati-hati tuh yang tua tadi tuh. Saya kesel banget, bagus gak temuin di mari tuh Bapak. Katanya kamu tadi mau ketemu sama dia. Mau, bagus saya mau, saya bersedia. Begitu ya? Iya. Jadi karena kamu tapi jangan bulan puasa, Iya. ntar saya emosi sama orang tua bahaya. Usah. Udah lanjut ya kan? Bahaya. Jadi intinya bahwa sebetulnya Kartika Putri istilahnya melaporkan itu bukan laporkan RA-nya tetapi berita itu dan ingin mengetahui siapa sumbernya supaya polisi melacak sumbernya dari beda mana. cerita kalau emang sumber itu dari yang berkait gitu. Iya. Baru saya melaporkan kliennya. Baru orang yang ketahuan ini nanti dilaporkan. Gitu. Kalau ini masih belum ya, masih meminta polisi untuk mengusut. Oke, baiklah. Nih Karput coba kamu lihat ke kamera. Sekarang katakan dengan lantang di sini untuk orang-orang yang sering godain kamu dan ngatain kamu pego. Kalian pasti punya wanita tersayang kalian. Bayangkan kalau wanita kalian yang tersayang itu dinego 150 juta, mau nggak kalian kasih? Sampai semahal apapun begitu. Semahal apapun perempuan, kalau udah ada labelnya, harga dirinya udah nggak ada. Ya. Walaupun ini juga gosip cuman KP tapi buat kamu ini juga sebuah Pasti penghinaan. saya nyari jodoh aja nggak ada gosip negatif, susah Bu. Gimana kalau ada yang begini gitu? Siapa yang? Lo Erik gimana Erik? Dia sih cuek, keluarganya juga alhamdulillah cuek. Tahu ya. Iyalah. Jadi nggak udah dapet jodoh belum berarti? Belum lah. Belum ting. Kita akan ngobrol lagi sama Karput selain berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Nah, sekarang Karput sudah tidak sendiri lagi. Iya. Ini katanya gini karena susah. Iya, ada aku. Ini siapa? Coba Karput dikenalkan ini. Coba tuh. Hai, aku Juna. Hore. Tuh Juna lihat dirinya di monitor, Cek. Kamu tuh Siapa itu? Senyum dong. Senyum dong. Yeay. Lagi bengong. Kok aku ada di situ? Bingung. Lu bengong. Senyum dong, Nak. Dia bingung, dia lihat sendiri Ini umur soalnya. berapa sih Arjuna sekarang? Setahun 3 bulan. 3 bulan. Ini adalah anaknya Karput. Anak aku. Gimana ceritanya sampai kamu memutuskan udahlah ini merawat Arjuna? Rezeki, aku dapat rezeki yang besar, dipercaya juga sama orang tua Juna gitu untuk merawat Juna seumur hidup ya Nak ya. Oh, iya gitu. Ini Jadi, Bapak masih saudara? enggak. Oh enggak. Ya menjadi saudara lah pasti ya. Sekarang Kita menjadi saudara. Oke. Oke. Terus ini gimana? Kamu kan masih lajang, terus sudah punya anak begitu. Hebat dong, buy one get one. Buy one get one. Jadi Iya. kepada laki-laki nanti yang akan pada laki-laki nanti yang akan mempersunting dirimu, kamu mengatakan bahwa itu Ini satu anak paket. saya, iya satu paket gitu. Aku disuruh tepuk tangan, Apa sih yang membuat kamu memutuskan akhirnya kamu yang lajang? Tuh, Oke nih. wah, ini kebalikan, bukan anaknya tapi anaknya suruh bundanya. Oke. Tepuk tangan ya. Oke. Jadi sebenarnya itu aku bilang kenapa dia jodoh aku, ini rezekinya aku gitu. Karena emang nggak ada diniati, mungkin dari orang tuanya Juna juga nggak ada yang meniati gitu. Cuman kita dibukakan jalan menjadi seperti ini gitu. Dari umur 1 bulan dipercaya merawat Juna. Jadi buat aku tuh udah yang kayak apa ya, rezeki yang luar biasa gitu. Punya semangat baru, punya tujuan hidup yang lebih berwarna gitu. Terus jadinya happy banget. Tinggal akunya dia, perkembangannya dia, ngelewatin sama ada oma opa juga Naya yang luar biasa support aku gitu untuk jadi seorang ibu yang baik. Jadi dari umur 1 bulan sudah sama kamu. Iya. Oke, jadi kamu ini kalau kamu syuting apa segala macam kan kamu istilahnya sendiri masih single, Iya. kerja juga. Nah, terus Juna bagaimana? Alhamdulillah punya oma sama opa yang luar biasa. Ada Papa Adit juga kakak aku sama istrinya Mama Mega gitu. Jadi ngebantu karena kita emang keluarga yang ngurus semuanya, nggak mau pakai neni gitu. Jadi
ganti-gantian aja gitu. Tadi tahu perkembangannya gitu. Nah, ini orang tua kamu gimana ketika mendengar keputusan kamu bahwa ya udah deh ini akan jadi anak Karput? Sebenarnya pengen punya anak itu dari umur 19 tahun karena aku anak really? bungsu. Mama punya anak lagi dong. Enggak mama udah mandul kata mama gitu. Jadi pengen punya adik gitu. Akhirnya mau punya baby dari umur 19, belum jodoh, makanya aku bilang ya anak itu jodoh, rezeki ya, karena pada saat momen yang tepat gitu, akunya juga mungkin ready, keluarga juga udah bisa support, jadi buat aku ya luar biasa gitu. Oke, sejauh ini cowok yang dekat dengan kamu gimana tanggapannya terhadap Arjuna? Enggak sih, pasti kan pertama-tama kali awal mau adopsi kan ada orang sekeliling juga, aku cerita dulu. Mau, karena kan aku ceritanya karena takut nggak ready gitu, dan aku beberapa mungkin nggak setuju gitu ya. Cuman akhirnya aku bilang kalau nggak setuju ya silakan cari yang lain gitu. Kalau mau sama aku ya aku sudah jadi ibunya Juna jadi anaknya aku sampai kapanpun. Buat aku hidupnya aku akan bertanggung jawab atas Juna. Oke. Pintar ya Juna ya. Bye-bye. Sekarang setelah kehadiran Juna dalam kehidupan kamu ini Karput, apa sih kamu melihat dia sudah merubah kamu menjadi seperti apa sih? Wow, yang tadinya aku suka komplain sama Mama teleponin aku terus setiap hari. Kalau aku nggak nyampe lokasi gitu nggak ngabarin, Mama kan teleponin nggak udah nyampe belum gitu. Aku tadinya komplain sama Oma ya nak, Oma apa sih? Anti kan sibuk gitu ya. Iya. Terus udah gitu, bilang sibuk. Terus udah gitu sibuk Oma gitu. Dan sekarang baru paham dan mengerti kenapa Mama seperti itu ke aku gitu. Ternyata menjadi seorang ibu itu emang pengen kebijakan ini. Ujun, ya. Pasti tuh kalau jadi ibu tuh emang rasanya jadi apa ya? Jadi kayak tahu lah Mama kenapa khawatir sama aku, kenapa nanyain aku terus gitu. Jadi kayak oh begini ya ternyata rasanya punya anak, sampai waktu dia panas tinggi buat yang pertama kalinya gitu. Aku sampai nangis gitu kayak aku tuh ternyata bukan orang tua yang baik ya Mam gitu buat Juna gitu, kayak sampai aku bisikin kalau bisa penyakit pindah tuh ke kita gitu. Sampai Juna mau apa sih nak gitu, Bunda kasih deh semuanya asal Juna sembuh. Maka di situ aku baru tahu kayak kenapa mama aku seposesif itu sama aku gitu. Jadi kayak ternyata kalau punya anak itu tuh apa aja tuh kayak udah buat anak. Oke, silakan duduk. Nah ini kan tadi Karput mengatakan bahwa setelah anak dia baru tahu, baru bisa memahami bagaimana dengan mamahnya. Iya Oma. Kita telepon Oma. Yuk, mana handphonenya Juna tadi mana? Mana Oma? Omanya jam segini ngapain ya? Oma. Ini telepon Oma. Nih Oma nak, ini Oma nih Oma. Ini mau kemana? Mau kemana? Mau jalan-jalan. Mau jalan-jalan. Jun, Oma nih Jun. Nih, Oma nih. Hah? Sini. Oma nih. Tuh, halo? Halo Anti. Halo Oma. halo Oma? Ya. Juna lagi lihat diri dia sendiri tuh Oma. Oma, Anti lagi live nih. Iya, Anti. Iya, ini Mama lihat ya Anti. Oke. Oh, Mama nonton di tetangga ya? Emang di rumah nggak punya TV nontonnya di tetangga? Enggak, karena baru bulan puasa Oma ya. Iya, Oma tadi lihat bagaimana Karput bilang bahwa setelah punya Juna, Karput baru sadar, baru tahu kenapa mamanya posesif begitu. Kalau Tante, ada yang berubah nggak sih dari Karput setelah dia menjadi ibu buat Juna? Sekarang Karput sudah banyak perubahan. Dia punya Juna. Menjadi seperti apa Tante? Satria baju hitam. Itu punya Juna. Ibunya Juna. Kalau dulu sebelum Boleh nyanyi nak, boleh. Sebelum adanya Juna ya Karputnya manja, bawaannya manja aja. Sekarang ada Juna udah nggak manja lagi karena kan udah malu kan sama Juna ya. Ya, Tante menjadi ibu ini kan juga punya tanggung jawab yang lebih besar lagi begitu ya. Iya. Nah, ketika Karput kemarin ada terkena sebuah masalah
Bagaimana Tante sebagai orang tua membesarkan hati Karput? Ya Tante saya bilang sama Kartika, pada prinsipnya Tante kan sebagai ibunya tahu siapa Kartika, ya kan, siapa anak Tante. Jadi pada prinsipnya Tante untuk Tante pribadi dan keluarga Tante tekankan sama Kartika. Kalau kita tidak akan makan dengan semua itu, karena kita tahu kemana Kartika pergi. Kartika tiap mau kemana selalu mama aku posisi di sini ya, mama aku posisi ada shooting ini ya, dia selalu lapor ya kan. Iya. Apalagi selesai shooting Kartika langsung pulang, nggak pernah kemana-mana. Jadi itu membuat Tante sebagai ibu tuh juga tenang gitu ya, karena percaya betul anaknya sudah dijaga dengan baik begitu ya Tante ya. Iya Mbak. Ya. Mungkin Tante ada pesan buat apa ya, orang-orang yang masih beranggapan negatif terhadap Karput. Ya Tante cuma berpesan aja, yang namanya kalau fitnah itu dilihat-lihat ya. Ya karena Kartika kan selama ini kan tahu sendiri, Kartika dari pagi kemana kan selalu ada pendamping, dia nggak pernah sendiri ya kan. Dari dulu juga yang jaganya kalau nggak omnya ya tantenya. Jadi Kartika pergi itu nggak pernah sendiri kemana-mana. Oke. Ini buat berita ini kalau buat Tante sebagai seorang ibu, seperti apa sih rasanya Tante? Kalau untuk pribadi Tante, karena Tante merasa Kartika nggak pernah ada yang seperti itu, ya Tante nggak apa-apa aja sih. Karena Tante tahu kemana Kartika pergi ya kan. Jadi buat Tante yakin aja gitu ya, nggak merasa sedih mungkin atau merasa marah? Tante yakin 100% sama Kartika, karena setiap kali dia kemana, saya kan selalu lapor, mama posisi pun di sini ya mama pun ada acara di sini ya, dia selalu lapor. Dan satu, selesai acara syuting dia selalu ada di rumah Mbak. Oke. Jadi karena keyakinan itu Tante juga memberikan kekuatan juga untuk Karput supaya tabah menghadapi semua. Pasti. Baik. Oke. Tante ada mau disampaikan lagi pesan buat ini Ibu Kartika? Mau WhatsApp aja biar pulsa nggak habis. Pelit banget sih Tante anaknya. Ya itu. Apa pesannya Tante buat Kartika Putri? Kolek Pesannya satu. Kartika Putri, karena sudah Cina, jadilah seorang ibu yang bisa merawat Cina sampai nanti Cina dewasa. Amin. Karena kan kita berani kita mengadopsi anak, kita harus berani bertanggung jawab. Oke. Ini mungkin kalau pesan-pesan buat calon menantu apa Tante? Belum ada. Calon menantu. Iya. Ntar aja kalau udah ada. Apa ya? Karena belum ada mantu, jadi belum bisa ada pesan ya. Oh, yang deket-deket, calon deket yang sudah prospek belum ada Tante? Iya. Oke, nggak apa-apa. Kayaknya belum ada, cuma berteman sih Mbak. Oh, semuanya masih teman ya. Oke, baik. Tante terima kasih banyak sudah bergabung bersama Rumpi. Nonton terus ya Tante ya. Jangan sampai kelewatan tiap hari loh. Senin sampai Jumat sekarang tayang lebih pagi jam 14.45. Kalau udah selesai langsung matiin biar gak mahal listrik. Oke. Terima kasih Tante. Assalamualaikum. Baik, kita akan ngobrol lagi sama Kartika Putri. Sekarang kita akan tanya benar nggak sih belum ada laki-laki yang dekat dengan dirinya. Lalu Erik itu bagaimana? Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Oh, secret. Oma. Kenapa sih kalian ini capek ya? Mau gendong Arjun? Mau? Boleh nggak digendong? Jangan ya, lihat aja boleh. Gendong jangan. Oke, sebelum kita mengundang ada tamu satu lagi yang akan kita istilah kita dengar sharing pengalamannya yang juga cukup ini sebuah tragedi begitu buat dia. Kita akan Karput, ini Rumpi Kilat buat Karput. Kamu pilih salah satu ya Karput ya. Pilih dengan cepat. Ini sebuah keputusan karena setiap orang itu perlu dalam hidup itu dihadapkan pada pilihan dan harus mengambil keputusan. Pilih Erik Iskandar atau Baby Arjuna. Baby Arjuna. Cie, cepet ya. Iya. Karena kalau Erik sayang pasti dia milih Arjuna juga. Gimana Erik? Udah sayang Erik? Ditawari foto seksi atau ditawari nyanyi dangdut? Nyanyi dangdut. Emang kenapa kalau foto seksi? Janganlah, aku kan sekarang udah jadi ibu. Oh gitu, jadi berubah sekarang. Juga bingung, waduh. Jadi kamu bisa sekarang nyanyi dangdut? Enggak bisa sih, ya mendingan nyanyi dangdut ya. Pilih mana? Foto seksimu tersebar luas atau kasus prostitusi online? Aduh, enggak dua-duanya. Enggak dua-duanya. Pernah ada foto seksi kamu di? Enggak. Enggak ada. Banyak job tapi dimusuhin ibu atau sepi job tapi hubungan dengan ibu baik-baik saja? Sepi job tapi hubungan ibu
Oke. Pria bule atau lokal? Bul. Bul katanya. Enggak, soalnya kan di awal. Mana Jadi pernah deket sama pria bule nih, Bu? dulu, cuman sama mama nggak boleh. Oh gitu. Takut teman Mbak? Enggak juga, takut aku pindah ke luar negeri, Oh, terus gitu. takut dianya juga nggak bisa jadi imam yang baik gitu. Oh, baiklah. Cara ditanya. So far jadi sama bule ini sebenarnya oke ya. Oke, baiklah. Nikah di usia yang tidak muda. Nikah di usia tidak muda. Berapa? Yang Kamu tidak- sampai batas belum nikah tuh nggak apa-apa sampai umur berapa? Aku sih nggak mau targetin ya, Nggak mau karena target. apalagi udah punya anak kan sekarang gitu. Udah? Ya maksudnya ada jodoh ya siapa yang nggak mau gitu. Besok mah kalau ada jodohnya ya hayu gitu. Tapi Jadi sekarang belum ada yang serak nih. belum ada jodohnya. Tamanya jodoh mah tiba-tiba datang. Ya habek deh. Yang namanya jodoh kan Jadi istri kedua. Oh enggak deh. Menasib zalik ya. Ntar ada yang bilang enggak, tahu-tahu jadi bini kedua ya. Iya. Kalau bisa jangan sampai nauzubillah min zalik. Maunya sih enggak ya. Tapi kalau emang jalannya begitu, ya Tuhan masa tega Michael. Tuh. Diselingkuhi atau selingkuh? Diselingkuhi. Oh iya? Iya. Kenapa? Sakit loh diselingkuhi. Karena kan sakit, jadinya kita cepat lupa sama orangnya. Dibandingin Daripada- kalau kita menyelingkuhi itu akan membayang-bayangi kita ternyata dia lebih baik dibanding selingkuhan kan pasti kita Takut jadi nyesel kayak ya kamu ya? nyesel. Oh, takut nyesel kamu sebenarnya ya. Takut. Cuman itu masalahnya bukan takut dosa ya. Lu tangan dulu dong buat Kartika Putri. Oke, baik. Nah, pemirsa berikut kita akan mendatangkan seorang bintang tamu ini yang kisahnya kalau buat saya ya cukup ngeri gitu kalau itu terjadi juga pada kita. Ini kita lihat artikelnya, ini adalah mengenai artis sinetron yang disiram air keras di kawasan Selipi. Jadi kejadiannya ini pemain sinetron dan FTV yang bernama Fabioli ini sedang pulang dari sekolah kalau tidak salah. Di jalan itu tiba-tiba ada dua pengendara motor tak dikenal yang tiba-tiba menyiramnya dengan air keras sehingga mengakibatkan beberapa luka dan bahkan gendang telinganya juga cedera seperti itu. Kita dengar ini seperti apa kisahnya, bagaimana dia bisa menghadapi trauma, kemudian seperti apa kasusnya sudah ditangani oleh pihak kepolisian, apakah sudah tertangkap siapa yang bertanggung jawab. Langsung saja kita panggilkan, inilah Fabio dan mamanya Ibu Shuli. Silakan Fabioli. Halo, terima kasih sudah datang. Terima kasih Tante sudah datang. Oke, silakan duduk di sini. Silakan. Ya. Oke, ini Fabioli nih kemarin saya baca beritanya kemarin sudah bertanya lagi ke pihak kepolisian ya Tante. Sejauh mana perkembangan kasusnya? Sudah sampai mana? Belum tahu sejauh mana, Belum ada tersangka, belum ada diketahui. Tapi Tante sudah ada kecurigaan apakah ini memang motifnya balas dendam atau hanya iseng belaka? kayak balas dendam. Kayaknya balas dendam. Kenapa Tante bisa mengatakan itu? Sebelum 3 minggu sebelum kejadian, ada teman saya telepon saya, Bilang apa? bertanya sekolah di mana, berangkat jam berapa, pulang jam berapa. Teman itu yang bertanya Iya, begitu? teman saya. Curiga nggak waktu itu? Nggak curiga karena teman baik. Teman baik? Iya. Oke. Kemudian setelah kejadian ini, Tante bertanya lagi ke teman ibu? Sudah lost kontak semua. Lost kontak semua? Rumahnya dia udah pindah, teleponnya semua udah nggak aktif. Oke. Memang ada pernah kejadian apa dengan teman baik itu? Sehingga dia Ya ada kelas pribadi. ada kelas pribadi. Soal apa? Hutang? Enggak, cuma ada salah-salah bicara aja. Salah bicara, seperti itu. Memang pada saat dia bertanya anaknya sekolah di mana itu memang sedang ada masalah. Udah nggak masalah itu. Padahal sudah tidak ada Iya, masalah. udah hubungannya udah baik. Udah baik, oke. Kemudian ini sudah dilaporkan ke polisi kecurigaan ini? Udah aku kasih tahu. Terus polisi tanggapannya bagaimana? Tanggapannya karena apa, buktinya nggak kuat. Buktinya tidak kuat. Orangnya pindah dan tidak bisa diminta keterangan atau bagaimana? Nggak tahu di mana sekarang. Nggak tahu di mana sekarang. Udah 5 bulan nggak tahu di mana dia posisinya. Teman-teman yang lain juga tidak ada yang tahu. Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Oke, baik. Nah, ini Fabioli mungkin boleh apakah kamu bisa menceritakan kembali seperti apa sih waktu itu kejadiannya? Pulang sekolah, Pulang sekolah. baru pulang sekolah, tiba-tiba aku ngerasa ada ngikutin dari belakang, terus aku nengok, terus aku bilang ke teman aku, itu kayak orang yang ngikutin gue deh, terus teman aku langsung ngerem,
Terus orangnya itu langsung mepet ke kanan, terus dia cuma bilang gitu. Terus dia ketawa-tawa dulu, ketawa-tawa langsung disiram. Masih ingat orangnya nggak sih? Jadi, Enggak ingat. Jadi kamu waktu itu naik motor pulangnya? Naik motor. Terus orang itu langsung menyiram. Apa yang kamu rasakan waktu dia menyiram? Panas. Kena bagian apa? Bagian kanan semua kena. Kanan semua kena. Muka, terus pundak, kuping, kepala, tangan, paha. Kuku juga hancur. Kuku juga hancur waktu itu. Teman kamu bagaimana? Teman aku cuma kecipret-cipret doang karena aku kan meluk dia takut aku jatuh. Dia cuma cipret-cipret doang, nggak parah. Oke. Nah, kalau saya lihat sekarang ini ya, kan kamu bilang bagian kanan. Ini kan sekarang kalau dari secara terlihat itu sudah tidak ada apa-apa begitu. Padahal sesungguhnya ini kamu menjalani perawatan berapa lama untuk akhirnya bisa pulih? Di rumah sakit 2 minggu, nggak bisa ngapa-ngapain tuh di tempat tidur terus tuh hampir 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan. Di tempat tidur, dirawat. Kemudian bagaimana cara penyembuhan luka-lukanya? Kalau yang di muka di laser, kalau yang di pundak masih ada. Boleh ditunjukkan mungkin bekas-bekasnya lukanya? Coba agak ke samping sebelah sini. Ya, ini masih ada bekas lukanya begitu ya? Iya. Ini masih ada lagi di bagian tubuh yang lain? Kuping dalam. Di telinga, di bagian dalam. Apa yang terjadi dengan telinga bagian dalam? Ke gendang telinganya masuk air kerasnya. Sehingga? Jadi gendang telinganya bolong. Jadi apa? Kamu Nggak bisa dengar sebelah sini. sebelah kanan tidak bisa dengar. Oke. Nah, pada saat kamu terkena air keras, aslinya panas gitu. Apa yang kamu Langsung refleks tutup mata. Takut aduh gue buta gitu. Aku langsung nggak teriak-teriak, langsung peluk teman aku. Terus teman aku langsung kayak bawa aku ke asrama, kan ada deket asrama gitu. Terus langsung diselamatin orang. diselamatin orang pada saat itu? Pasti ada rasa takut luar biasa. Iya. Apa yang langsung terbayang dalam ketakutan paling besar apa yang kamu bayangkan? Buta. Takut buta. Takut buta, takut muka hancur. Takut muka hancur. Kamu membayangkan masa depan kamu seperti apa waktu itu? Ada Iya, nggak kekhawatiran? takut. Soalnya pas hari pertama kejadian muka aku bengkak sampai hitam. Mata sebelah sini nggak bisa dibuka, bibir nggak bisa dibuka. Terus pas diselamatin aku lihat kaca, muka aku hancur gitu. Langsung cuma pengen ketemu mama doang. Pengen ketemu mama. Terus ketika kamu bertemu mama, Sedih lihat mama panik, takut. Mama kayak gimana banget gitu. Soalnya aku baru teleponan sama mama minta beliin obat waktu itu. Tiba-tiba di telepon aku ya kesiram. mama bilang apa waktu ketemu kamu? Mama bilang ayang harus kuat gitu. Apa yang membuat kamu akhirnya bisa melewati ini semua? Pasti ada banyak ketakutan, takut buta, melihat wajah kamu masih muda, main sinetron gitu. Bayangan buruk apa saja yang pernah terlintas? Takut gak bisa sembuh, takut muka aku hancur permanen, takut diledekin sama orang-orang. Takut gak bisa dengar selamanya, takut selalu dihantuin rasa takut gak punya temen. Takut gak punya teman. Dan ada trauma kah saat ini ketika kamu ada di tempat umum? Karena ini kan waktu itu kamu dikuntit orang gitu. Masih ada ketakutan seperti itu? Tidak aman? Sampai sekarang naik motor takut. Naik motor takut? Ketemu orang saya jalan kemana terus ada orang tiba-tiba deket-deket itu takut, bawaannya takut. Takut disiram lagi. Takut disiram lagi. Jadi apa refleks gitu menjauh? Iya takut, nggak mau keluar kalau nggak ada mama, kalau nggak sama keluarga nggak mau. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi kejadian ini terjadi pada bulan Januari tahun ini ya? Oke. Apa yang membuat kamu akhirnya bisa melewati ini semua? Kekuatan seperti apa yang diberikan oleh keluarga? Mama selalu ada sih, mama, keluarga, tante, teman-teman selalu ada. Terus gara-gara kejadian ini jadi lebih mau dekat sama Tuhan. Karena menurut aku kalau kita nggak dekat sama Tuhan nggak mungkin kita bisa lewatin. Nggak dekat. Oke. Apa yang kamu panjatkan kepada Tuhan saat itu? Tuhan, kalau saya pernah salah sama orang, ampuni saya. Saya mau lebih baik dari kejadian ini. Saya mau senangin mama, saya mau senangin keluarga. Saya mau bikin orang bangga, saya mau bikin mama bangga. Saya nggak mau gara-gara kejadian ini saya jadi terpuruk. Jadi kamu merasa bahwa barangkali karena kamu
punya salah sama orang. Adakah perasaan seperti itu? Kalau punya musuh nggak punya. Nggak punya ya? Aku jarang keluar rumah. Tapi mungkin orang dendam sama aku atau gimana. Tidak tahu. Kamu ada rasa marah kepada orang yang menyiram kamu? Dendamkah kamu sama mereka? Marah mungkin marah, tapi ikhlas biar Tuhan yang balas. Biar seandainya dia datang terus akhirnya dia ketangkep terus dia ngomong, mungkin aku cuma mau ngomong, kenapa sih siram saya salah apa? Oke. Kita akan kembali lagi ya. Gambar-gambar Fabioli luka parah tadi sempat kita tampilkan, tapi kita agak blur gitu ya, karena memang kondisinya kalau dilihat itu parah sekali begitu ya, apalagi Fabioli yang mengalaminya sendiri, apalagi ibu yang melahirkan yang melihatnya. Kita akan berbincang-bincang lagi selain berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Oke, baik pemirsa. Ini tadi kita sudah bersama dengan Fabioli dan juga ibunya, Ibu Syuli. Fabioli ini kisahnya adalah dia tiba-tiba dilempar air keras oleh orang tak dikenal, disiram gitu ya. Kemudian lukanya juga cukup parah. Tapi alhamdulillah ini sudah menjalani perawatan, dia sudah mulai pulih walaupun masih ada bekasnya. Ini kita tidak bisa tampilkan ini secara gamblang gitu karena parah sekali kalau dilihat. Ibu sebagai seorang ibu ketika mendengar kabar itu, apa yang ibu pertama terbesit dalam benak ibu? Dunia ini udah gelap, terus aku bayangin yang di Surabaya itu yang disiram berapa kali operasi. Tetap begitu, itu yang aku bayangin. Pas ke rumah sakit, aku lihat, saya masih mengucap syukur terima kasih Tuhan, apa yang saya bayangin nggak seperti itu ya. Karena waktu aku datang masih belum ada apa. Terus beberapa jam mulai hitam. Satu hari kemudian mulai kebakar, jadi berubah-berubah. Jadi bertahap begitu? Bertahap. Oke. Nah ini kemudian perawatannya kalau kita lihat bagus sekali penanganannya ya, dari kalau dilihat sebelumnya. Ini perawatannya dari dokter Herna ya nak? Dokter Herna di Rumah Sakit Pelni. Itu katanya dokternya baik sekali. Baik sekali. Sampai jasanya aja dia nggak dicas. Karena dia sayang, karena dia punya anak perempuan, dia bilang dia punya anak, dia tuh sedih liatnya. Oke. Ini Kaput, ini sama-sama perempuan juga begitu ya, cantik, menjadi sasaran kejahatan. Ini kamu bagaimana kalau mendengar kisah ini, tanggapan kamu? Iya, aku miris ya, karena kan semua masalah kan pasti ada jalan keluar gitu ya. Tidak dengan sekarang gini, mungkin kalau dengan emosionalnya gitu, coba dilihat ya pelakunya, mudah-mudahan nonton ya. Dilihat deh, sekarang udah membuat Fabioli tersiksa seperti itu. Apa sih yang kalian dapat? Nggak ada kan gitu. Kekesalan kalian luntur? Nggak juga kan gitu. Buat apa sih menyiksa orang lain? Percaya kalau emang kita punya Tuhan, pasti akan ada hukumannya masing-masing kok. Ya seperti Fabiola katakan, biar Tuhan saja yang membalas. Iya. Kalau ibu hukum tetap dikejar oleh ibu ya. Karena ini kriminal. Ini perasaan ibu sebagai seorang ibu gitu ya, anaknya menjadi sasaran kejahatan seperti ini, kemarahannya seperti apa sih Bu? Tadi marah sekali, marah banget, sakit hati sampai sekarang aja saya masih sakit hati. Kalau saya yang salah, siram aja saya, jangan anak saya. Saya ngurus dia itu dari 2 tahun sendiri. Single parent saya. Jadi pasti rasanya porak-poranda luar biasa begitu ya. Nah kalau misalnya pelaku saat ini menyaksikan, apa sih yang ibu harapkan? Ya saya harapkan dia mengakui, datanglah kepada saya, minta maaf, aku tetap maafin, tapi hukum tetap berjalan. Juga ada harapan untuk pihak kepolisian barangkali? Ya, aku minta ke pihak kepolisian untuk mengungkap siapa pelakunya. Karena kalau nggak ketangkap, nanti dia dendam, dia lakukan lagi. Dia dendam, saya juga takut. Sekarang masih diliputi rasa ketakutan seperti itu? Karena takutnya saya jalan, dia siram, karena takutnya nanti anak saya udah bagus, dia belum puas, dia siram lagi. Oke, baiklah. Jadi semoga sudahlah gitu ya. Gak ada video yang lain ya. Tidak ada kejadian ini berulang lagi begitu, karena betul kata Karput. Terus untuk apa? Menebar ketakutan gitu ya. Baik, kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.
Ya baik pemirsa, tadi kita sudah dengar cerita Karput, kita sudah dengar ceritanya Fabioli dan juga Ibu Syuli di sini. Buat kita semua, terutama barangkali buat Anda nih yang masih muda-muda nih ya, yang masih anak-anak, dengerin kalau ibu kalian, orang tua kalian memberi nasihat. Gitu ya. Karena kalau apapun yang terjadi terhadap anak begitu ya Bu ya, itu rasanya barangkali berlipat-lipat ganda, kita seperti menyalahkan diri sendiri gitu. Jadi ya kita selalu berdoa, doa ibu dimanapun berada adalah selalu menyertai anaknya supaya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mumpung bulan Ramadan ini kita selalu berbuat kebaikan, berbagi berkah. Jangan lupa yang pertama kali juga perlu kita ucapkan terima kasih, rasa cinta, rasa syukur. Barangkali minta maaf kalau ada salah-salah adalah kepada orang tua kita yang sudah menyayangi kita sepenuh hati. Semoga sudah tidak ada lagi orang-orang yang penuh dendam dan kedengkian dan kebencian. Betul ya, semuanya dihapuskan di bulan suci ini. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat tamu-tamu saya. Juga buat Arjuna. Terima kasih sudah hadir. Ya, ini semoga Arjuna kedepannya juga jadi laki-laki yang gentle, yang melindungi setiap perempuan gitu ya, yang tidak menyakiti sesamanya. Penuh sayang. Dan terima kasih pemirsa, Anda sudah bersama saya Kak Ros. Selamat menjalankan ibadah puasa dan kita jumpa lagi Senin sampai Jumat jam 14.45 di acara Rumpi No Secret. Bye bye.